Yang tidak terlihat sukar dipercaya. Oke, ini komentar membahas tentang VT saya sebelumnya ya, tentang konsep Tuhan umat Islam yang tidak terlihat. Jadi Tuhan kan sebetulnya sudah menganugerahkan akal ya kepada kita, yang berbeda dengan hewan tentunya. Hewan punya otak tapi tidak punya akal. Nah, kita punya otak dan punya akal. Seharusnya kita bisa memanfaatkannya untuk berpikir. Banyak di sekitar kita sesuatu yang tidak terlihat, tapi kita yakini ada karena kita bisa rasakan efeknya. Misalkan nih udara nih. Kita bisa rasakan, tapi tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita wujudkan gambarnya. Kemudian sinyal, ya sinyal wifi. Bisakah kamu tunjukkan bentuk sinyal seperti apa? Sinyal hanya bisa kita rasakan dengan tanda handphone kita ya, yang semakin kuat sinyal barnya itu, yang semakin full di handphone kita, dan semakin lancar internet serta komunikasi kita. Lalu kemudian nggak usah jauh-jauh lah, sekarang kita lihat diri kita nih. Tunjukkan wujud ruh. Teman-teman pasti yakin ya dengan ruh. Kita yakini ruh itu ada. Tetapi apakah ada di antara teman-teman yang bisa melihat ruh? Barangkali ada yang teman-teman mungkin melihat penampakan setelah ada kejadian kematian di sebuah tempat. Itu bukan roh ya, tetapi itu adalah jin. Maka sama saja teman-teman, dengan adanya Allah pencipta alam semesta ini. Tidak perlu kita lihat, tetapi kita bisa rasakan keberadaannya. Dengan kita melihat alam semesta, bahkan diri kita yang begitu ajaib luar biasa. Susunan sel, syaraf, tidak mungkin diri kita beserta alam semesta yang ada di sekitar kita ini terjadi tiba-tiba tanpa adanya pencipta. Juga begitu aneh kalau seandainya pencipta kita adalah makhluk yang sama dengan kita, yaitu manusia. Ayo kita gunakan akal kita untuk berpikir. Ketika Tuhan terlihat menampakkan dirinya, justru ini tidak masuk akal. Dan ketika Tuhan terlihat, maka ini dengan mudah bisa kita kritisi. Tuhan kok bentuknya seperti itu? Tuhan kok bentuknya lucu? Dan seterusnya dan seterusnya. Maka lain halnya dengan Allah Azza wa Jalla yang tidak terlihat. Ini menunjukkan bahwa Allah berbeda sama sekali dengan makhluknya, berbeda dengan ciptaannya, dan tidak bisa dikritik. Setiap kali ada saudara kita non-muslim yang mengkritik Allah Azza wa Jalla, Tuhan Allah itu seperti ini, seperti itu, tidak mempan sama sekali teman-teman. Karena Allah sekali lagi berbeda dengan makhluknya. Otak kita ini hanya memproses sesuatu yang bisa diindra, bisa dirasakan, kemudian diinput menjadi sebuah informasi, barulah kemudian diproses menjadi informasi baru. Sedangkan Allah Azza wa Jalla belum pernah sama sekali kita mendapatkan input informasi itu. Maka yang paling penting kita yakini Allah Azza wa Jalla yang menciptakan seluruh alam semesta jagat raya ini, dan sekali lagi Allah berbeda dengan makhluknya. Saudaraku umat Islam, ayo kita lebih perkuat keimanan kita, akidah kita. Kita kenali lebih jauh sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan utusan dari Allah Azza wa Jalla, yang akhlaknya akhlak Quran, perjuangannya menyebarkan Islam begitu luar biasa. Salah satu kitab yang saya rekomendasikan agar teman-teman bisa memahami Islam lebih lanjut, mengenal Rasulullah lebih dekat, adalah kitab Sirah Nabawiyah. Ya, ini adalah kitab berisi sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sejak lahir hingga wafat. Investasinya sangat terjangkau sekali, hanya sekitar 170.000. Coba teman-teman cek di keranjang kuning sebelah kiri bawah. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat harga diskon. Dan hati-hati dengan buku bajakan ya, yang biasanya sangat-sangat terjangkau. Dikhawatirkan kita niatnya menimba ilmu malah justru tidak mendapatkan barokah ya, karena kita membeli buku bajakan. Jika teman-teman malas membaca kitab setebal ini, tenang. Kitab ini sudah dilengkapi dengan QR Code. Teman-teman dengan mudah bisa scan QR Code ini dan silakan nanti dengarkan ya audio dari Sirah Nabawiyah sambil bekerja, beraktivitas, atau mungkin sambil rebahan.